Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Herliana dari kelas 12A akan menceritakan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Selamat menyaksikan. Masyarakat Mekah sebelum kenabian itu dipenuhi dengan kebodohan dan kesesatan. Di antaranya menyembah berhala, kemudian percaya terhadap roh nenek moyang, kemudian mabuk-mabukan, kemudian membunuh bayi perempuan. Banyak sekali perzinahan di mana-mana tanpa rasa malu, kemudian banyak sekali perampokan. Melihat kondisi masyarakat Mekah yang bodoh dan penuh kesesatan, kaum Al-Muwahhidun menantikan seorang hamba yang dapat menyelamatkan dan membebaskan mereka dari belenggu penyembahan berhala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang hamba dari keturunan suku Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dengan membawa misi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berholawat atau bertahanus di Gua Hiro, Jabal Nur yang terletak kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Bertepatan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 610 Masehi, malam 21 Ramadan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada waktu itu, usia beliau genap 40 tahun. Wahyu ini menandakan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib telah diangkat menjadi nabi. Lalu, bertepatan di hari ke-40 setelah wahyu pertama, beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul. Artinya, beliau diperintahkan untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh umat manusia. Tahukah kalian substansi atau isi dakwah Rasulullah Muhammad SAW? Secara garis besar, substansi atau isi dakwah Rasulullah Muhammad SAW diantaranya yaitu: yang pertama, mengajarkan tauhid; yang kedua, memperbaiki akhlak; yang ketiga, menegakkan persamaan derajat atau hak asasi manusia; yang keempat yaitu menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah yang Maha Tinggi; dan yang kelima yaitu meyakini bahwa hari kiamat adalah hari pembalasan. Untuk menyampaikan risalah Islam, beliau melakukan dengan 2 strategi. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Alasan mengapa Rasulullah SAW mengambil jalan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah yaitu supaya masyarakat Mekah yang mempunyai tradisi menyembah berhala itu, yang sudah mendarah daging, tidak kaget menerima ajaran Islam. Nah, dakwah ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Sasaran dakwahnya yaitu keluarga, kerabat, dan para sahabat terdekat. Orang-orang yang pertama yang memeluk agama Islam disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Ibnu Hisham menghitung ada lebih dari 40 orang. Selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Dakwah ini berlangsung kurang lebih 10 tahun. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke-4 dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Nah, ada pula tahapan-tahapan dakwah Rasulullah Muhammad SAW secara terang-terangan. Yang pertama yaitu mengundang kerabat dari keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitaran Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa yang letaknya tidak jauh dari kota Mekah. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. 13 tahun Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu cemoohan dan cacian kepada Nabi dan para sahabat, kemudian juga memanfaatkan pembesar para kafir Quraisy, kemudian juga
mendatangkan penyair terkemuka, kemudian melempari nabi dan sahabat dengan batu dan kotoran, kemudian juga tukar-menukar ibadah, kemudian ujukan dengan harta dan kekayaan, juga pemboikotan kepada Bani Hashim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.